Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indra Wahyuni, kelas X6H. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, yakni Pak Agus Salim. Nah, adapun materi yang pertama, yakni terkait sistem nilai tukar. Nah, jadi untuk sistem nilai tukar, adapun ketentuan yang harus di yaitu sebagai berikut. Yang pertama, country atau negara, kemudian produk, barang atau jasa, kemudian currency atau uang. Nah, kemudian yang terakhir itu regulation atau aturan. Dan adapun jenis-jenis nilai tukar, yang pertama sistem nilai tukar tetap, yang dimana artinya bahwa negara yang menganut sistem nilai tukar tetap ini akan mempertahankan harga valuta asing yang konstan terhadap mata uang domestik. Kemudian yang kedua, sistem nilai tukar mengambang, artinya negara di sini berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga, sistem nilai tukar mengambang terkendali, artinya ada negara lain yang mengintervensi. Kemudian yang terakhir, sistem nilai tukar terikat, artinya di sini terikat dengan negara lain, seperti itu. Kemudian lanjut materi selanjutnya, yaitu integrasi ekonomi internasional. Nah, jadi integrasi ekonomi internasional di sini mengacu pada suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif itu menurunkan atau menghapus hambatan-hambatan perdagangan yang hanya berlaku. Tapi ini hanya berlaku bagi semua negara, berlaku bagi sesama negara anggota yang membuat kesepakatan. Kemudian adapun jenis-jenis integrasi ekonomi internasional, ya, yang pertama itu preferential trade agreement atau pengaturan perdagangan preferential. Nah, jadi artinya di sini jadi yang saya pahami di sini bahwasanya menurunkan hambatan-hambatan yang akan terjadi pada perdagangan internasional, tapi ini hanya terjadi sesama negara anggota. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu free trade area atau kawasan perdagangan bebas. Nah, jika yang tadi pertama ini menurunkan, maka yang kedua di sini adalah dihilangkan. Nah, artinya tidak ada biaya ekspor dan impor. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, custom union atau persekutuan pabean. Jadi maksudnya semua negara anggota integritas ekonomi dan bukan negara anggota ini mewajibkan untuk menghilangkan seluruh hambatan. Artinya jika sesama negara anggota menghilangkan semua hambatan perdagangan. Nah, sedangkan yang bukan negara anggota di sini maka mengharuskan kebijakan ekonominya sama. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keempat yakni common market. Common market ini atau biasa disebut dengan pasaran bersama. Jadi pada common market di sini dibebaskan faktor-faktor produksi seperti kayak tenaga kerja dan modal. Nah, jadi ini dibebaskan dari hambatan seperti itu. Kemudian jenis integrasi ekonomi yang terakhir adalah economic union atau uni ekonomi. Jadi pada ekonomi union di sini yaitu menyeragamkan kebijakan fiskal dan moneter yang berlaku dalam suatu kawasan seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan trade creation dan trade diversion. Jadi yang pertama yakni trade creation. Nah, jadi seperti contoh yang sudah diberikan oleh dosen saya yakni Pak Agus Salim, bahwa ada tiga negara sebenarnya. Alangkah lebih baiknya di sini contohnya diperlihatkan supaya jelas, akan tetapi aturannya saya di sini tidak diperbolehkan melihat buku atau catatan. Jadi langsung saja. Yang pertama di sini ada negara Indonesia, kedua negara Singapura, dan yang terakhir yakni negara Eropa. Nah, jadi di sini kita ambil contoh produk komputer. Nah, pada harga setiap negara kan ini harganya berbeda-beda. Contoh di Indonesia harganya $300, sedangkan di Singapura di sini sama di Eropa sama-sama $280. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa selisih harga produk ini sangat kecil. Jadi dikarenakan posisinya di Indonesia ini yang mau mengimpor komputer, makanya Indonesia ini tidak dikenakan biaya masuk. Tapi di Singapura dan Eropa ini sama-sama dikenakan biaya masuk sebesar $30. Nah, kemudian harga sebelum FTA atau Free Trade Association adalah Indonesia tetap $300 karena tidak dikenakan biaya masuk, sedangkan Singapura
dan Eropa ini sama-sama jumlahnya sebesar 300 US dollar. Nah, kemudian harga setelah FTA. Nah, dikarenakan Indonesia dan Singapura ini negara yang saling berintegrasi, makanya komputer di Singapura itu tetap 280 US dollar. Artinya, hambatan-hambatan seperti biaya masuk tadi itu sudah dihilangkan karena saling berintegrasi. Nah, sedangkan di Eropa itu tetap dikenakan biaya masuk karena tidak saling berintegrasi seperti itu. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa trade creation ini muncul karena selisih harga produk secara internasional terhadap harga produk dalam kawasan perdagangan bebas FTA sangat kecil, sehingga ini memberikan kesejahteraan yang tinggi bagi negara anggota atau negara yang saling berintegrasi. Kemudian selanjutnya trade diversion. Nah, jadi contohnya di sini seperti tadi yang awal yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya ada 3 negara. Yang pertama Indonesia, kedua Singapura, dan Eropa. Nah, tapi yang menjadi pembeda di sini bahwa kualitas komputer di Singapura dan Eropa itu berbeda. Kualitas di Eropa bisa saja lebih bagus dibandingkan di Eropa, yang dimana kemudian di mana negara tersebut sama-sama memproduksi suatu barang seperti yang saya jelaskan yang pertama. Dan adapun harga komputer di setiap negara itu harganya juga berbeda-beda. Nah, contohnya lagi kayak di Indonesia harganya 300 dolar, kemudian di Singapura 280 dolar, sedangkan di Indonesia 260 dolar. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa selisih harga produk yang sangat besar. Nah, lanjut kemudian dan namanya kan posisinya di sini lagi Indonesia tetap sama, yaitu ingin mengimpor. Nah, makanya Indonesia di sini tetap tidak dikenakan bea masuk seperti yang pertama tadi. Kemudian sedangkan Singapura dan Eropa itu sama-sama lagi dikenakan bea masuk sebesar 300 US dollar. Maka harga sebelum FTA yaitu Indonesia tetap 300 US dollar, sedangkan Singapura 310 dolar. Nah, mengapa 310 dolar? Karena 280 ditambah 30 dolar sama dengan 310 dolar. Begitupun dengan Eropa tadi. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa karena Indonesia dan Singapura adalah negara yang saling berintegrasi, makanya di sini Singapura tidak dikenakan biaya masuk. Nah, sedangkan Eropa bukan negara yang saling berintegrasi, makanya harga komputer setelah FTA di Eropa itu adalah 290 dolar. Nah, bisa dilihat selisih harga komputer di Singapura dan Eropa harganya hanya selisih 10 dolar. Nah, walaupun harga selisih 10 dolar, Indonesia harus tetap mengimpor barang dari Singapura karena saling berintegrasi. Nah, sehingga bisa disimpulkan di sini bahwa pada trade diversion ini sangat merugikan atau mengurangi kesejahteraan negara anggota. Mengapa demikian? Karena jika bukan aturan, bisa saja Indonesia ini membeli barang dari Eropa karena dilihat dari kualitasnya kan Eropa jauh lebih baik dari Singapura. Nah, tapi lagi dan lagi ini karena sudah aturan integrasi ekonomi. Nah, makanya negara yang saling berintegrasi itu kadang ada yang bubar karena kalau tetap kita bertahan seperti itu kan juga merugikan pihak pembeli. Karena bisa saja dia membeli barang yang berkualitas, tapi karena adanya aturan integrasi, makanya tetap berpihak kepada negara anggota. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.